Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Seperti biasa silakan siapkan dulu. Kemudian selanjutnya berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan mengecek dulu kehadiran ya. Aat? Ada. Alfian? Arman? Asti? Sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, dan ada kepentingan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nah, untuk memotivasi Ibu akan memberikan sebuah kata bahwa kalau kita belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh dimanapun kita berada maka kita akan berhasil ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang P5 ya. Ada yang tahu P5? Apa coba P5? Proyek penguatan pelajar Pancasila. Ya, tuh ya, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang mana dalam kurikulum Merdeka, proyek pelajar Pancasila ini tidak hanya pada mata pelajaran PAI, tapi juga ada kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain ya. Jadi P5 itu dalam nilai profil pelajar Pancasila itu diantaranya ada yang pertama, ada yang tahu apa saja nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua ada berkebinekaan global. Kemudian ada juga bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, kreatif ya. Itu nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari temanya. Temanya itu diantaranya ada bangunlah jiwa dan raganya, ada juga tentang suara demokrasi ya temanya itu. Kemudian juga ada kearifan lokal, ada juga kewirausahaan, dan ada juga tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, maka pada proyek yang akan kita bahas ini temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Yang mana gaya hidup berkelanjutan di sini adalah lebih ke dalam global jangka panjang gitu ya, secara keseluruhannya, bahwa dalam tema gaya hidup berkelanjutan ada satu topik ya yang akan jadikan proyek, yaitu topiknya adalah pengolahan sampah di sekolah ya, dengan judulnya Sampahku Kreasiku. Kan jadi proyek kita ke depannya gitu ya. Kaitannya dengan materi PAI-nya bahwa di dalam mengelola sampah atau menjaga pelestarian lingkungan ya, dalam hadis dikatakan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya dalam Al-Qur'an juga tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 205 bahwa kita itu diharuskan menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Jadi nanti kita akan mengkaji proyeknya tentang pengolahan sampah gitu ya di sekolah. Nah, itu ada pertanyaan nih terkait tentang proyek yang akan kita lakukan. Nah, ini di sini kalian melihat ada gambar apa? Coba Iwa jelaskan Wak, gambar yang terkait di depan. Gambar yang di atas adalah gambar sampah organik, dan gambar yang di bawah lagi sampah anorganik. Sampah organik bisa yang tidak bisa didaur ulang, dan sampah organik bisa didaur ulang. Iya, jadi kalau sampah yang bersatu gitu ya, sampah organik itu bisa membusuk ya.
Sedangkan sampah yang kedua seperti bekas plastik dan botol itu walaupun seumur hidup tidak akan membusuk ya, tidak akan membusuk. Tujuan daripada proyek ini ya, ada tujuan daripada proyek ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan yang bertema gaya hidup berkelanjutan dengan mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari sampah yang berserakan. Itu tujuan dari proyek kita ya. Artinya, nah itu sampah. Apa itu sampah? Kalian tahu sampah itu apa? Sampah adalah itu, coba yang di depan adalah dapat diartikan sebagai semua benda yang sudah tidak bisa digunakan oleh makhluk hidup sehingga sifatnya menjadi buangan ya. Jadi sisanya bisa dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Berdasarkan sifatnya, sampah itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tadi sampah organik dan sampah anorganik ya. Nah, itu untuk pengenalan proyek kita. Kemudian dalam proyek kita ini ada juga, kalian coba lihat di tayangannya video ya. Mengamati tumpukan sampah yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Yang sering terjadi yang mengakibatkan banjir, longsor dan sebagainya gitu ya. Dari video tayangan tadi ditugaskan untuk menganalisis gitu ya bahwa apa yang terjadi di lingkungan, mencari informasi di lingkungan sekitar tentang adanya penumpukan sampah. Jadi menggali informasi gitu ya. Kenapa sampah ini bisa menumpuk? Bagaimana cara untuk mengatasi atau solusi apa yang kalian lakukan agar sampah itu tidak menjadikan bencana di alam sekitar ya. Jadi nanti dalam sistemnya itu akan bagi beberapa kelompok ya. Kalian berkelompok ya. Dalam berkelompok di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Lembar kerjanya nanti berkaitan dengan tema proyek yang akan kita kerjakan untuk kedepannya. Nah, maka untuk penggalian atau mencari informasinya boleh kita mengunjungi terlebih dahulu tempat sampah di sekitar lingkungan kita ya. Jadi kita akan mengunjungi tempat sampah yang ada di lingkungan sekitar ya. Adalah tempat penimbunan sampah. Ya, maka di sini tuh sampah tuh kan numpuk nih ya. Ini ada sampah. Di antaranya ini gini sampah apa ini? Non-organik. Ini sampah ini bisa didaur ulang? Bisa. Bisa jadi pupuk tidak? Tidak. Bisa melebur tidak? Tidak ya. Kalau misalkan sampah yang tidak didaur ulang gitu ya, sampah organik itu bisa membusuk dengan sendirinya. Tapi sedangkan sampah yang anorganik ini tidak bisa membusuk walaupun udah bertahun-tahun. Maka di sini ada tempat pembakaran. Sebenarnya ini kalau misalkan sampah ini dibakar, itu akan berbahaya gitu kan ya. Menurut pelajaran kimia atau biologi misalkan bagaimana kalau bahayanya sampah ini ketika dibakar? Jadi bahayanya pembakaran sampah adalah menghasilkan gas yang bernama karbon monoksida. Karbon monoksida ini jika terhirup oleh manusia itu akan berdampak negatif. Kenapa? Karena membuat tubuh dari dalam tubuh ini atau darah nantinya akan susah mengikat oksigen yang nantinya akan sulit atau kesulitan mendapatkan oksigen. Nah, kesulitan mendapatkan oksigen ini tentu saja nantinya akan menimbulkan kematian gitu. Jadi pembakaran sampah ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi baiknya dibagaimanakan ini sampah supaya tidak berbahaya? Lebih baik selain daripada dikubur, kalian juga boleh mendaur ulangnya menjadi hal yang lebih bermanfaat.
Nah, jadi selain misalkan supaya tidak membahayakan kesehatan manusia gitu ya, sampah ini baiknya tidak dibakar, melainkan bisa dikubur, juga bisa dipisahkan. Mana sampah yang bisa didaur ulang, misalkan ini ya, ini produk yang bisa didaur ulang gitu ya, supaya kita bisa memanfaatkan sampah ini, bisa dijadikan kreasi seni, bahkan bisa bernilai jual gitu ya, ketika kita sudah bisa membuat kreasi dari sampah yang bisa didaur ulang. Nah, nanti kalian bisa memisahkan, mengambil, misalkan ketika ada sampah yang berserakan di lingkungan, boleh diambil ya, dipisahkan kira-kira mana sampah yang bisa didaur ulang dan nanti dijadikan kreasi gitu ya. Jadi tadi tugasnya ketika menemukan sampah, silahkan mana sampah yang bisa didaur ulang, ambil, kita pisahkan untuk dijadikan kreasi gitu ya. Bisa dipahami ya. Maka tugas selanjutnya kalian itu nanti mengambil atau menemukan sampah yang bisa didaur ulang di lingkungan sekitar, baik sekolah ataupun masyarakat, untuk dijadikan kreasi atau seni gitu ya. Terima kasih ya Bu Rita ya. Tadi kalian mengunjungi tempat sampah ya, Ibu sudah membagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini silakan bekerja kelompok, yang mana setelah tadi kalian melakukan penelitian atau kunjungan ke tempat sampah, dan di sini juga ada beberapa gambar yang berkaitan dengan penumpukan sampah. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian terkait bagaimana cara menanganinya supaya sampah itu tidak menumpuk, ya, penyebabnya apa, kemudian solusinya harus bagaimana. Nanti kita akan diskusikan, lalu kalian akan hasil diskusinya kalian akan berbuat apa gitu ya, langkah selanjutnya. Silakan berduduk dengan kelompoknya masing ya. Kalian berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya, yang sudah kalian tadi lihat dan sudah tertera di LKPD ini. Kemudian nanti tentukan kalian akan melakukan langkah apa untuk mengurangi sampah-sampah yang sudah menumpuk tadi, atau untuk pemanfaatan sampah kalian akan melakukan hal seperti apa ya. Tahap selanjutnya silakan, tadi kan kalian sudah mendiskusikan tadi yang sudah diisi oleh kalian di dalam LKPD. Silakan satu orang perwakilan yang mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Gambar pertama menunjukkan bahwa ada banyak sampah di pemukiman. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari sampah, sehingga banyak yang membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan penumpukan di pemukiman. Untuk menanggulangi bencana banjir, sebaiknya dilakukan penguburan terhadap sampah anorganik atau pendaur ulangan menjadi sebuah kreasi yang bisa digunakan seperti proyek yang akan kita buat, yaitu membuat kerajinan ekobrik. Sebaiknya jangan dibakar, karena kalau dibakar akan menyebabkan polusi udara yang akan mengganggu kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Mendaur ulang sampah ya, yaitu sampah yang bisa dijadikan karya atau seni gitu ya, sehingga menghasilkan. Nah, maka ulang sampah itu terutama dalam membuat ekobrik ada langkah-langkahnya. Seperti apa langkah-langkahnya? Kalian perhatikan terlebih dahulu nih ya. Itu sampah-sampah alat yang dipersiapkan ya. Nah, ya.
sudah bisa didudukan ya. Sudah bisa didudukan. Bobot Iwa berapa kilo? 5 ton. 72 kilo. Ya, ini sudah bisa didudukin dengan bobot berat 72 kilo. Ya. Hasil dari kursinya. Tinggal dipercantik untuk pengemesannya. Boleh pakai apa namanya? Sarung kursi khusus sofa ya. Hasil karya dari P5 yaitu membuat aerobik dari sampah daur ulang, botol bekas dan sampah plastik. Ya, jadi ini adalah hasil proyek kita hari ini ya, membuat ekobrik dari daur ulang sampah. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu. Adapun hasil penilaiannya ini sudah cukup bagus ya. Untuk tindak lanjut ke depannya boleh membuat yang lebih bagus lagi dengan yang lebih rapi, dengan dipercantik lagi. Misalkan ininya boleh dicat atau bahkan misalkan boleh menggunakan sarung sofa ya, sehingga nanti mempunyai nilai jual dan ketertarikan yang lebih menarik lagi daripada yang sebelumnya, daripada yang ini gitu ya. Jadi tindak lanjutnya kita akan mempercantik lagi untuk lebih bagus ke depannya. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini yang sudah menghasilkan sebuah proyek yang gabungan dari beberapa mata pelajaran, tetapi kali ini dikerjakan pada jam pelajaran PAI. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali kalian. Sampah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan agar tidak menjadi bahaya dan musibah, bisa juga dijadikan kreasi. Yang mana tadi adalah dengan topiknya sampahku kreasiku. Jadi inilah hasil dari pada proyek yang sudah kita buat ya. Ya, dengan cara tadi memisahkan, mengumpulkan mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang, sehingga sampah itu bisa menghasilkan uang asal kitanya kreatif. Ya, terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.